Bayangkan tengah malam, kamar lampu remang, kamu lagi asik main game favorit. Tiba-tiba muncul sosok misterius di layar. Namanya Guest 666. Dia muncul tanpa diundang. Dia mengawasi karakter kamu. Seram kan? Bulu kuduk langsung merinding. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Guest 666 ini? Pemain jadul yang gentayangan atau sekadar mitos iseng? Apa kamu berani lanjut main setelah melihat nama 666 muncul di gamemu? Ngeri-ngeri sedap ya? Pertama kali dengar angka 666 yang terlintas pasti hal-hal seram. Angka ini sering dijuluki angka setan atau mark of the beast dalam mitos dan pop culture. Jadi wajar kalau ada pemain dengan embel-embel 666 bikin panik. Di dunia game, terutama Roblox, nama Guest 666 sudah lama melegenda. Konon, dia bukan sembarang pemain. Ada yang bilang dia hantu digital, ada pula yang percaya dia hacker jenius. Tapi benarkah demikian? Atau jangan-jangan ini cuma cerita horor pengantar tidur versi gamer? Yuk, kita kupas tuntas rahasia di balik Guest 666. Siapin camilan karena ceritanya bakal seru dan penuh tanda tanya. Siapa sih Guest 666? Itu? Oke, mari mulai dari awal. Guest 666 adalah sebuah legenda di komunitas Roblox yang bikin heboh sejak beberapa tahun lalu. Buat kamu yang belum tahu, dulu Roblox punya fitur guest alias pemain tamu. Jadi orang bisa main tanpa daftar akun dan akan muncul sebagai guest dengan nomor ID khusus. Nah, katanya nih, di antara para tamu itu ada satu yang beda sendiri. Guest bernomor 666. Angka yang bikin merinding itu tiba-tiba muncul sebagai nama tamu misterius. Kabar tentang Guest 666 menyebar karena perilakunya dianggap gak wajar. Bayangin, tamu biasanya nggak bisa ngobrol di chat, tapi Guest 666 konon bisa ngetik pesan di game. Selain itu, rumor lain bilang dia punya kekuatan admin di setiap game yang dia masuki. Wah, nge-cheat kali ya? Atau mungkin akun khusus? Yang jelas, kemampuan kayak gitu mustahil dimiliki Guest normal. Bukan cuman itu, cerita makin liar. Guest 666 kabarnya suka menghukum pemain nakal. Misalnya nih, kalau ada player yang bullying atau jahat sama guest lain, tiba-tiba Guest 666 muncul entah dari mana dan boom, pemain toksik itu di-ban dari game. Waduh, serasa ada hantu penjaga dunia game ya? Terdengar keren tapi creepy. Di satu sisi, siapa sih yang gak setuju bully dikasih pelajaran? Tapi di sisi lain, kok serem juga ada yang bisa ban pemain sembarangan. Bener gak sih ada kejadian begitu? Atau cuma kisah yang dibesar-besarkan aja? Kisah seram yang beredar. Di forum-forum dan video YouTube, banyak storytelling seru soal pengalaman ketemu Guest 666. Contohnya, ada yang cerita lagi main Obby, parkour game di Roblox, tiba-tiba layar gamenya jadi aneh. Muncul chat dari user tak dikenal. Stop bullying guest or else. Berhenti mengganggu pemain tamu atau... Padahal, nggak ada username terlihat, cuma tulisan merah dari Guest 666. Merinding kan? Lalu mendadak, si pembuli yang ada di server itu katanya terkena kick otomatis. Pemain lain bengong. Siapa yang nge-kick? Admin gak online, moderator gak ada. Mulailah mereka berbisik, mungkin ini ulah Guest 666. Cerita lain bilang, Guest 666 suka muncul di game horor Roblox. Misalnya saat main petak umpet di Haunted Mansion, ada user yang lihat karakter Guest berbaju hitam dengan mata merah. Username-nya sih nggak kelihatan, karena Guest biasanya cuma tertulis Guest doang. Tapi orang-orang ngeklaim itu Guest 666 karena timing kemunculannya pas angka 666 PM, which is 7.06 PM sebenarnya, tapi dianggap kode 666. Agak maksa sih, tapi namanya juga creepypasta. Makin aneh ceritanya malah makin seru buat diceritain. Tak ketinggalan, YouTuber ikut meramaikan mitos ini. Beberapa YouTuber luar negeri sampai bikin film animasi pendek tentang Guest 666. Salah satu yang terkenal, channel Oblivious HD, bikin seri cerita si Guest 666 yang tragis. Versi mereka, Guest 666 itu dulunya anak baik yang sayangnya mati dibully. Terus arwahnya gentayangan di Roblox buat balas dendam ke pembuli. Wih, plotnya ala film horor ya. Seri ini meledak, ditonton jutaan kali, bikin nama Guest 666 makin dikenal. Jadi, popularitas Guest 666 bukan semata dari rumor liar,
tapi juga karena konten kreator yang ngembangin ceritanya. Pertanyaannya, dari sekian banyak kisah, mana yang fakta, mana yang bumbu fiksi belaka? Pemain pertama di Roblox? Oke, sekarang kita masuk ke teori dan spekulasi. Ada yang berpendapat, mungkinkah Guess666 sebenarnya pemain pertama atau salah satu pionir di Roblox? Kok bisa? Begini, Roblox rilis tahun 2006 dan di masa awal mungkin cuma ada sedikit akun. Beberapa akun pertama bahkan punya nama generik macam John Doe dan Jane Doe, yang notabene akun tes ciptaan developer Roblox. Mereka ini juga pernah jadi mitos hacker loh. Sempat heboh bakal ngehack Roblox tanggal 18 Maret 2017, tapi ternyata hoax doang. Lalu muncul lagi sosok bernama 1x1x1x1 yang katanya hacker legendaris padahal itu juga akun eksperimen. Dalam konteks ini, Guess666 bisa aja dibilang pemain pertama, dalam artian pengalaman pertama komunitas dengan urban legend di game tersebut. Sebelum ini, mungkin belum ada cerita hantu di Roblox. Guess666 membuka babak baru, mitos menyeramkan. Tapi kalau ditafsirkan harfiah sebagai pemain pertama Roblox, itu sih bukan. ID Roblox pertama jelas bukan 666. Justru angka 666 dipilih karena aura seramnya tadi. Namun, menarik untuk berpikir, mungkin ada developer atau admin iseng yang pakai akun tamu dengan ID 666 suatu kali, terus pemain lain mengira itu hantu beneran. Bisa nggak sih? Atau seorang hacker sengaja pakai nama Guess666 dengan trik tertentu buat nakut-nakutin orang? Kalau teori ini benar, berarti Guess666 bukan makhluk gaib, cuman manusia biasa yang kebetulan ngerti celah sistem. Ibaratnya, pemain pertama yang ngerti trik rahasia di balik layar. Teori pemain pertama juga bisa diartikan begini. Guess666 adalah guess unik yang muncul di awal-awal sistem tamu dibuat. Misal, jika tamu anonim pertama kali masuk, sistem ngasih nomor ID 1, 2, 3, dan entah kenapa pernah ada yang dapat nomor 666. Lalu mungkin terjadilah glitch aneh sama tamu bernomor sial ini, jadilah mitos. Kedengarannya logis? Yah, lumayan masuk akal buat yang nggak mau bawa-bawa hantu. Intinya, versi ini menganggap Guess666 sama dengan bug atau eksperimen awal Roblox. Nggak seram-seram amat memang, tapi hey, bisa jadi kebenarannya nggak seseram imajinasinya. Atau kutukan digital. Sekarang sisi satunya, kutukan digital. Nah, ini dia bumbu utama creepypasta. Menurut cerita horor yang beredar, Guess666 dilukiskan layaknya arwah atau entiti yang terperangkap di dunia game. Beberapa bilang dia itu roh pendendam dari pemain tanpa akun yang dulu dibully terus-menerus sampai mati rasa di game. Karena marah, energinya berubah jadi semacam virus halus yang menghantui server-server Roblox. Serem amat ya. Setiap kali angka 666 muncul, entah di username, ID, atau bahkan jam digital, si kutukan aktif. Tiba-tiba game nge-lag, chat ke spam tulisan aneh, atau muncul suara tertawa mengerikan dari headset. Efeknya bisa beda-beda tergantung siapa yang cerita. Namanya juga legenda, makin diceritain makin lebay detailnya. Konsep kutukan digital ini nggak hanya ada di Roblox loh. Di game lain juga beredar mitos serupa. Contohnya, di Minecraft ada Herobrine, sosok hantu misterius di dunia kotak-kotak. Atau di game online lain sering muncul kisah soal akun hantu dari pemain yang sudah meninggal tapi avatarnya masih muncul. Seram tapi menarik kan? Kenapa kita suka banget sama cerita begini? Mungkin karena menghadirkan sensasi horor di tempat tak terduga. Biasanya kita nonton film horor settingnya rumah kosong atau hutan angker. Ini horornya di dunia digital yang tiap hari kita kunjungi. Jadinya kepikiran, apa aman nih gue main game sendirian tengah malam? Jangan-jangan ada yang ngawasin? Rhetorical question seperti itu justru bikin kita makin waspada sekaligus penasaran. Kembali ke Guess666. Sebagai kutukan digital, dia digambarkan punya ciri-ciri iblis juga. Tadi kita udah bahas angka 666 erat sama simbol setan. Beberapa ilustrasi fanmade nunjukin Guess666 dengan mata merah menyala, kepala hitam, ada tanduk dan ekor, persis iblis versi kartun Roblox gitu. Malah di salah satu game fanmade, Guess666 digambarkan punya wujud monster dengan kekuatan gelap. Tapi anehnya, walaupun kesannya jahat, kutukan ini justru menargetkan pemain yang jahat juga. Si tukang bully tadi. Jadi semacam anti-hero misterius. Nah lu, pusing gak tuh?
kutukan kok moralnya baik. Mungkin pesan tersembunyinya, jangan jadi orang jahat di game, atau karma digital bakal nyamperin. Antara fakta dan fiksi. Setelah dengar dua sisi tadi, mungkin kamu bertanya-tanya, jadi Gas 666 ini nyata apa enggak sih? Jawabannya, ya tergantung kamu percaya yang mana. Secara fakta, hingga kini tidak ada bukti konkret bahwa ada hantu beneran di Roblox. Pihak Roblox pun nggak pernah mengonfirmasi adanya akun tamu sakti bernama Gas 666. Malah, sejak tahun 2017, Roblox sudah menghapus fitur Guest sama sekali. Artinya, setelah itu nggak ada lagi pemain tamu berkeliaran. Semua orang harus login pakai akun. Jadi mustahil ada Guest 666 nongol in-game setelah era itu. Benar saja, sejak Guest dihapus, rumor Guest 666 sempat meredup. Kebanyakan orang move on, menganggapnya cuma cerita seru-seruan. Tapi namanya legenda internet susah mati begitu saja. Konten YouTube dan komunitas justru menghidupkan lagi tokoh ini dalam berbagai bentuk. Ada game horor, animasi, sampai fanfiction soal Gas 666. Menariknya, komunitas seakan sepakat menggambarkan dia sebagai simbol anti-bully. Meskipun fiksi, ada message positif tersembunyi. Jangan meremehkan pendatang baru. Dulu di Roblox, player Gas sering dipandang noob dan dihina. Nah, kemunculan cerita Gas 666 seolah ngejawab, kalau bully keterusan, yang ngebully bisa kena batunya. Entah oleh sistem, admin moderator resmi, atau tangan tak terlihat si Gas 666. Itu pelajaran berharga kan? Terkutuk atau tidak, toxic behavior bakal ada konsekuensinya. Dari sisi teknis, beberapa orang menduga legenda ini muncul karena exploit. Ada kemungkinan user nakal memalsukan status jadi guest dengan nomor tertentu, lalu memakai cheat untuk nampilin pesan dan nge-kick orang. Jika itu benar, ya berarti Gas 666 hanyalah alias dari hacker kreatif. Penutup, berani percaya atau tidak? Nah, sekarang bola di tangan kalian. Setelah mendengar kisah dan fakta tadi, menurut kalian Gas 666 itu gimana? Pemain pertama yang terabaikan lalu marah? Kutukan digital iseng yang diciptakan komunitas, atau sekadar cerita horor untuk hiburan semata? Yang jelas, mitos akan selalu ada selama orang senang bercerita. Boleh percaya, boleh tidak, tapi tetap waspada dan bijak ya. Jangan gampang termakan rumor apalagi sampai takut berlebihan. Toh, kalau lagi asik main tiba-tiba ada yang aneh, kemungkinan besar itu cuma bug atau ulah pemain iseng, bukan hantu beneran. Namun, kisah Gas 666 mengajarkan kita satu dua hal. Pertama, jangan jadi tukang bully di game. Karena tanpa perlu hantu pun, komunitas dan admin pasti nggak suka perilaku begitu. Kedua, kreativitas komunitas game itu luar biasa. Dari satu fitur sederhana, Gas aja bisa lahir legenda urban digital yang mendunia. Kita bisa menikmati ceritanya sebagai hiburan, sambil tetap ingat mana yang nyata dan mana yang hanya dongeng modern. Terlepas dari misteri yang masih mengelilinginya, sosok Gas 666 akan terus dikenang para pemain Roblox lama sebagai bagian dari sejarah unik game itu. Siapa tahu, suatu hari nanti bakal ada remake resmi atau event khusus yang terinspirasi dari legenda ini. Kalian mau ikutan kalau ada event Gas 666? Pasti seru tuh. Ya kan? Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like video ini ya. Share juga ke teman-teman gamer kalian. Siapa tahu mereka pernah mengalami kejadian aneh di game. Tulis di kolom komentar pengalaman atau pendapat kalian tentang Gas 666. Apakah kalian percaya atau punya teori sendiri? Kita diskusi di bawah. Dan tentunya subscribe channel ini untuk konten seru dan misteri game lainnya. Aktifkan juga ikon lonceng biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan hati-hati kalau bermain game tengah malam. Siapa tahu, ada tamu tak diundang yang mengawasi.